اليوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه صيام إلى 3 أيام إذا قلت لصاحبك يوم العيد الأضحى والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اخدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده وعز جده وهزم الأحزاب وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالنحر والأضحية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي شرع علينا بالاتحاد والأخوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا الحديث كما قال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah salat Idul Adha di Masjid Baitul Falah yang senantiasa insyaallah diridhai, diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
dan utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan menunaikan salat Idul Adha, merayakan hari raya yang kedua setelah Idul Fitri. Jamaah sekalian, Idul Kurban yang merupakan implementasi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya jamaah sekalian, fasholli, kemudian salatlah secara spesifik, yaitu salat Idul Adha. Secara umum jemaah sekalian, fasholli adalah gambaran salat tiap agama, yang artinya kita diwajibkan dengan nikmat Allah yang melimpah senantiasa kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disertai kemudian wadha, berkorbanlah, dalam arti menyembelih ternak kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik berikutnya. Senantiasa kemudian dimaknai bahwa kita di dalam hidup ini dengan keimanan kita, dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan perjuangan kita, jihad, ijtihad dan mujahadah kita, senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing dengan ketakwaan kepadanya. Takwa haqqa tuqatih, yakni salimul aqidah, sahihul ibadah, dan berakhlakul karimah fil muamalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana gambaran salat Idul Kurban, salat Idul Adha yang kita rayakan ini jamaah sekalian adalah gambaran betapa totalitasnya dua sosok manusia mulia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang kemudian kita contoh teladani jamaah sekalian. Bukan sekedar perintah ritual kita menunaikan kurban yang kita lakukan jamaah sekalian, karena memang perintah kurban ini sunnah akadah, seluruh imam menyebutkan. Bahkan Imam Al-Hanafi mengatakan wajib hukumnya bagi yang memiliki kemampuan untuk menyembelih ternak kurban. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menunaikan kurban tapi tidak melaksanakan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya jamaah sekalian, diragukan legitimasinya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah, meningkatkan kualitas takwa Allah, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan semalam suntuk, dan nanti takbir mutlak setelah hari-hari ini ya jamaah sekalian sampai hari tasyrik nantinya. Untuk itu jamaah sekalian, kita senantiasa meningkatkan taqarruban ila Allah, karena al-udhiyah adalah ismun lima yuhbahu minal baqari wal ghanami wal ibili, taqarruban ila Allah azza wa jalla. Jadi kurban merupakan sebuah nama penyembelihan ternak yang kita lakukan, yang semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus agar Allah berkenan mendekat kepada kita semuanya dengan segala ridha dan pertolongannya. Yang dengan demikian jamaah sekalian rahimakumullah, kurban yang panjenengan lakukan insyaallah dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, di Baitul Farah ini senantiasa menunaikan kurban adalah sebuah kebiasaan setiap tahun kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi senantiasa ibadah kurban sekaligus Idul Hajj, ibadah haji. Kemarin saudara-saudara kita menunaikan puncak ibadah haji, Al-Hajju Arafah, yang kali ini mereka melontar jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah, di saat kita merayakan hari raya Idul Adha ini jamaah sekalian. Mereka berbondong-bondong menuju ke jumrah Aqabah, yang kesemuanya ini baik kurban maupun ibadah haji adalah contoh teladani betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam
ketika sudah berhadapan dengan kebenaran, siapapun dan apapun tidak akan bisa yang mengalahkan kecuali kebenaran Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam. Maka di saat itulah, di masa awal kenabian beliau, kerasulan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan pemimpin yang zalim, seorang raja Namrud laknatullah yang menentang Allah, yang menyekutukan Allah, bahkan mengingkari Nabi dan Rasulullah Ibrahim Khalilullah. Mereka dengan bangganya menyembah berhala di sekitar Ka'bah Baitullah, yang kemudian oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihancurkan satu persatu. Hanya tinggal sisa satu yang dianggap paling besar, yang untuk menantang realitas kehidupan mereka dalam berakidah dan bertuhan. Pada saat itulah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihukum dengan dibakar api. Namun kemudian Allah mengatakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan, wahai api, jadilah pendingin dan penyelamat untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perintah dan larangannya, maka Allah kemudian memberikan cobaan itu disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini gambaran kepada kita jamaah sekalian, betapa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun beliau tidak memiliki keturunan jamaah sekalian. Ujian yang begitu besar yang diberikan Allah kepadanya, tapi tidak henti-hentinya beliau berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ini gambaran kepada kita jamaah sekalian, agar ingin mendapatkan keturunan zuriyah yang salih-salihah, bukan sekedar menjadi apa dan siapa, tapi generasi-generasi penerus yang beriman, bertakwa, yang berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya, yang kemudian berpuluh tahun kemudian Allah memberikan anugerah berupa Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun sayang jemaah sekalian, ketika menginjak antara anak-anak dan remaja, Allah mengujinya yang begitu berat jemaah sekalian. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika anak ini menginjak antara anak-anak dan remaja, begitu lucu-lucunya tiba-tiba Allah memberikan perintah hanya sekedar melalui mimpi. Namun demikian, sebagai orang tua yang bijaksana mengajak bermusyawarah kepada anaknya, anni ara fil manam, wahai ananda, semalam saya bermimpi menyembelihmu wahai Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menurut pendapatmu? Qala, Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al, wahai ayah, laksanakan selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menunaikan dengan termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian, ini gambaran keberhasilan orang tua yang mendidik putra-putrinya menjadi zuriyah yang qurrata a'yun, generasi yang mencerahkan pandangan mata, yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'zim kepada kedua orang tuanya. Disuruh apapun, bahkan mau disembelih sekalipun demi kurban atas nama perintah Allah, mereka dengan taat dan bangganya untuk sabar menunaikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian juga jemaah sekalian, Dewi Hajar, sang istri shalihah, muti'ah, yang taat kepada sang suami, ditinggal berjuang, ditinggal berdakwah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun toh pada akhirnya Allah memberikan pertolongan. Bahkan sampai sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam, dan semakin banyak mukjizat yang diberikan kedua sosok manusia mulia Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam ini jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari pengorbanan inilah diteruskan oleh Nabiullah Muhammad SAW agar kita menunaikan ibadah kurban. Kurban adalah mengalirkan darah binatang ternak yang kita lakukan. Tidak ada
amalan yang paling utama, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik selain mengalirkan darah korban. Untuk itu berbahagialah panjenengan semuanya yang berkorban di Baitul Farah ini. Insyaallah kehidupan panjenengan semakin barakah, rezeki panjenengan semakin melimpah, dan insyaallah panjenengan semuanya dengan korban panjenengan semuanya menjadi sekeluarga ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang jauh lebih penting jamaah sekalian, bagaimana mengalirkan darah korban ini menggambarkan hilangkan sifat-sifat kotoran-kotoran di dalam hati kita, mentazkiyah nafsiyah kita, mensucikan hati kita dari sifat iri, hasad dan dengki serta penyakit-penyakit hati yang lain. Kita isi dengan hiasan-hiasan akhlakul karimah. Dalam konteks kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan untuk hiasan-hiasan hati kita ada tahalli, ada tahalli dan tajalli. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengosongkan hati kita, mengosongkan jiwa kita dari perilaku-perilaku dan karakteristik yang jelek di dalam kehidupan kita. Kemudian tahalli, kita isi, kita hiasi dengan sifat-sifat yang terbaik, syukur, sabar, ridha, qanaah, ikhlas dan lain sebagainya. Dan inilah a'malul qulub, menjadi ketenangan hati dan jiwa kita dalam kehidupan yang serba modernisasi ini jamaah sekalian, agar kita senantiasa hidup kita tenang dibimbing dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka Idul Adha, itu kurban ini, perbanyak zikir kita. Artinya dalam hidup ini setelah hati kita bersih, tajalli, DP, taqarrub, mendekatkan diri, tawadhu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kita, perbanyak jamaah kita, perbanyak pererat ukhuwah kita, silaturahmi kita, termasuk kepada kedua orang tua kita, orang tua yang masih hidup. Contoh Nabiullah Ismail alaihissalam, begitu banyak korban kepada kedua orang tuanya. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, kita panjenengan semua yang masih punya orang tua, masya Allah tabarakallah, hormati mereka, doakan mereka, berbaktilah kepada mereka. Nanti kalau orang tua sudah tiada, kita akan menyesal selamanya. Belum ada jasa yang kita berikan kepada mereka, keburu mereka sudah mendahului kita. Namun pada akhirnya jamaah sekalian, dicontohkan takmir Masjid Baitul Farah, memberikan wasilah-wasilah, tawasul kepada ahli luhur kula jenengan di alam barzah, menggambarkan ingat kepada orang tua leluhur kita, bukan hanya ketika hidup saja. Mereka yang sudah paripurna, mereka yang ada di alam sana, senantiasa kita berikan sedekah, kita doakan mereka, kita kirim Fatihah agar mereka di alam sana senantiasa diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur mereka insyaallah dijadikan sebagai surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan semuanya, baik yang tawasul, yang kurban, yang sedekah, yang infak di Baitul Farah, insyaallah panjenengan sekeluarga diberikan sehat walafiat, lancar segala usaha panjenengan semuanya. Melalui Idul Adha ini jamaah sekalian, senantiasa kita kurban, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang bersungguh-sungguh menapaki hidup ini dengan berbagai macam keadaan, dengan memanjakan diri kita. Basic kita adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada takwa, ada tadarruk, ada tafakkur, ada tasyakur, ada tawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa melalui ibadah kurban dan ibadah haji ini sering disebut dengan haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kurban pun demikian akan diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita mengambil intisari, esensi dan filosofi ibadah kurban dan haji itu sendiri, yaitu orang-orang yang berbuat baik kepada sesama, di samping juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita jamaah sekalian. Hadirin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan jamaah sekalian, tibalah saatnya nanti kita mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ritual yang kita lakukan, tapi juga berusaha meningkatkan kualitas kepedulian sosial. Karena ibadah kurban ini
bukan kita makan sendiri. Sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk keluarga kita, sepertiga untuk fuqara masakin dan sekitar kita. Ini menggambarkan betapa kurban ini dekat dengan Allah dan dekat dengan sesama hamba Allah. Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah ketika tidak pernah mengganggu orang lain, baik dari lisan maupun perbuatannya. Setidak-tidaknya kalau tidak membantu mereka, jangan menyalahi dan berbuat buruk kepada mereka. Mereka sesama hamba Allah yang mana kita membawa visi dan misi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah aku untuk sungguh Muhammad dan seluruh umat ini untuk membawa visi rahmat untuk seluruh alam jagat. Insyaallah kita semuanya dalam hidup yang singkat ini jamaah sekalian, hidup di dunia bahagia dan insyaallah di akhirat calon-calon surga. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الذي حرم الصيام أيام العيد ضيافة للصالحين وجعل الجنة للصائمين والمتقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الذي هدانا إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله يقول بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى آلهم وأصحابهم وذريتهم وإخوانهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات. اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم حققنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين
وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والظالمين والكافرين والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يا غفار، الله يا غفور، الله ya Tawwab. Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami ya Allah maupun yang sudah mendahului kami di alam barzakh. Allah ya Rabb, sayangi orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Allah ya Rabb, Allahumma rabbana taqabbal minni hadza ya Allah. Terimalah kurban-kurban kami, terimalah ibadah-ibadah kami, terimalah amal-amal soleh kami, terimalah taubat kami ya Allah. Melalui Idul Adha ini ya Allah, kami kurbankan, kami alirkan darah kotoran dalam jiwa kami ya Allah, berusaha mengganti sifat dan karakter kami dengan kesabaran, keridhaan, keikhlasan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, cukupi rezeki kami, tenteramkan rumah tangga kami ya Allah. Didiklah putra putri kami laksana Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadikan diri kami pimpinan-pimpinan rumah tangga, ibu rumah tangga laksana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam yang senantiasa tunduk patuh berserah diri kepadamu dengan senantiasa mohon kehadiratmu ya Allah, agar kami sekeluarga sehat walafiat ya Allah. Dengan korban yang kami lakukan, dengan sedekah yang kami berikan, Engkau berikan berlipat ganda ya Allah. Engkau berikan seluruh jamaah Baitul Farah, seluruh keluarganya, Engkau cukupi rezekinya, kabulkan hajatnya, berkahi rumah tangganya, berkahi umurnya ya Allah. Hidup yang sekali ini ya Rabb menjadi hidup yang mulia dan istiqomah, hidup yang senantiasa dengan ridha-Mu ya Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah, serta para ulama salafus shalihin yang mengikuti aturan-aturan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Hamma, ya Rabban, ya Rabbal Alamin. Engkau yang mengasuh, yang mendidik, membimbing seluruh alam ini. Genggamlah diri kami dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang barakah, dan suatu saat nanti meninggal husnul khatimah. Limpahkan kami rezeki yang halal barakah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjidin Nabawi. Yassir lana bil umrah wal haji, bisa berdoa di Raudhah ya Allah. Barakah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.